Selain artis, sejumlah tokoh juga sempat menjenguk Dorce Gamalama. Salah satunya adalah Menteri BUMN Erick Thohir. Dan pemirsa sudah bergabung bersama kami ada Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Halo, selamat siang Pak Erick. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat siang. Baik, Pak Erick, kita mendengar kabar yang cukup mengejutkan dari almarhumah Bunda Dorce Gamalama yang tutup usia tadi pagi, karena saya juga sempat melihat bahwa Pak Erick ini juga sempat memberikan bantuan dan menjenguk secara langsung Bunda Dorce ya, begitu Pak Erick ya. Baik. Ya, karena memang kebetulan dulu kan background saya sangat aktif di media, di televisi. Jadi dan pertemuan sama beliau memang sudah lama dan saya juga terinspirasi lah beberapa program beliau yang dimana banyak sekali bantu daripada sesama yang kesulitan. Dan beliau sendiri sebagai figur juga banyak mengangkat anak untuk dibantu daripada pendidikan dan lain-lainnya. Jadi apresiasi saya secara pribadi, bukan karena kenapa-kenapa. Dan karena itu ketika saya dikontak waktu itu sama kalangan artis, itu Mas Abdi Sleng, ada Mbak Hermi Kulit waktu itu, saya langsung merespon bahwa lebih baik langsung dibantu secara perawatan total dan medis. Nah, alhamdulillah dua kali beliau sempat setelah waktu pertama kali saya kunjungi, tapi sempat lagi berapa bulan kan drop lagi. Ya, memang kita bantu ya seluruh biaya rumah sakit, biaya ini kita, dan ini ikhlas lah dalam arti memang kita harus apresiasi Bunda Dorce yang memang tidak hanya sebagai individu keartisan, tetapi lebih kepada individu yang mana bisa terus membantu sesama yang kesusahan. Nah, kita ingin menjadi bagian itu, tidak ada maksud apa-apa. Baik, dan bantuan ini alhamdulillah sempat membantu perjuangan untuk almarhumah sembuh begitu. Namun hari ini Bunda Dorce harus mengembuskan nafas terakhirnya. Apa yang mungkin paling dikenang Pak Erick Thohir, sosoknya seperti apa kalau di mata Pak Erick ini? Ya, tentu terakhir saya kunjungi beliau masih sangat optimis, sangat ya membuat kita ketawa dan lain-lain lah. Dan beliau juga waktu itu mengucapkan terima kasih atas support tidak hanya kepada saya, juga ke Pak Presiden, Pak Jokowi, yang memang juga merasakanlah, saya yakin kita semua merasakan bahwa beliau adalah figur yang spesial lah, baik di dunia industri entertainment kita, tetapi juga sebagai individu yang memang banyak memberikan bantuan atau inspirasi kepada masyarakat lainnya, supaya kalau kita punya kapabilitas yang luar biasa pasti kita akan apresiasi gitu. Apalagi di dunia entertainment begitu, di dunia seni juga kontribusinya sungguh luar biasa ya Pak Erick. Terakhir kali luar biasa. Terakhir kali menjenguk dan bertemu Bunda Dorce ini, bagaimana kondisinya sih Pak Erick? Ya memang beliau sendiri seperti kan sudah mengalami penyakit yang ya menurut data-data yang kita dapatkan stabilitasnya itu naik turun ke depan. Ya mungkin saja ya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala ya memang sudah waktunya memang beliau mungkin diberikan jalan yang terbaik gitu. Tapi kabarnya memang masih semangat begitu ketika memang dijenguk kerabat begitu. Pak Erick juga sempat tidak sih bercanda pada saat menjenguk ke Bunda Dorce pada saat itu? Bagaimana kondisi, apa masih ada tidak semangat dari sosok Bunda Dorce saat itu? Beliau ya waktu saya kunjungi masih lucu dan semangat gitu.
dan bagaimana ya beliau sangat juga berpesan saat itu perhatian dari pemerintah pada sektor-sektor informal yang saat COVID ini kan terpukul ya, dunia kebudayaan, dunia musik. Nah, memang beliau sempat menitipkan. Nah, karena itu kita juga dorong bagaimana kerjasama yang insya Allah kita coba perhatikan lebih lah di sektor-sektor informal ini. Tentu walaupun kami Kementerian BUMN punya keterbatasan, tapi saya melihat pemerintah sangat proaktif untuk melakukan dukungan-dukungan kepada ya pekerja informal, di mana bantuan pemerintah itu sangat amat besar pada saat COVID ini, baik bantuan kepada pedagang, kepada tentu ngamen jalanan dan lain lah yang kita coba lakukan bersama-sama. Baik, artinya memang sempat mengeluhkan dan juga sempat menyampaikan bagaimana keluhan dari teman-teman dunia artis begitu dampak pandemi ini untuk mereka begitu ya. Iya, iya. Dan itulah sebuah inspirasi ketika masih dalam keadaan sakit pun beliau masih memperjuangkan daripada hak-hak banyak pihak. Gitu. Baik, oke. Bicara lagi Pak Erik ini mengenai bantuan, ini pertama kali Pak Erik mendengar bahwa Bunda Dorce ini butuh bantuan itu dari siapa Pak? Mas Abdi Sleng sama waktu itu terus saya kontak sama Mbak Erni Kulit waktu itu. Tapi memang saya juga ada di grup beberapa inilah industriawan yang aktif di media itu sempat di WA juga. Baik, artinya memang banyak sekali yang mensupport perjuangan Bunda Dorce ini untuk sembuh ya Pak ya? Ya, figur-figur yang luar biasa dan figur yang spesial saya rasa. Itu yang kita apresiasi tidak hanya sebagai artis, tapi kepedulian kepada banyak pihak sesama itu yang memang menjadi contoh yang baik lah. Bahwa penting sekali public figure yang ada di Indonesia pun punya empati kepada sekitarnya. Baik ya, ini yang harus diingat begitu, memiliki empati di saat pandemi ini apalagi ya Pak Erik ya. Kemudian ini ada kabar tidak Pak Erik mengenai pemakamannya, karena ini dikabarkan memang informasinya terakhir kali terpapar COVID-19 begitu. Saya belum mendapatkan detailnya, karena itu saya lagi minta tim saya untuk mencek seperti apa dan ya mungkin support apa yang bisa kita berikan. Baik, mungkin Pak Erik sebagai penikmat seni, penikmat hiburan dari pekerja seni tanah air begitu, apa yang mungkin paling diingat, paling dikenal begitu, berkesan dari kita sebut Bunda Dorce ini komedian juga begitu. Apa yang paling diingat Pak Erik? Ya, tentu kan saya juga susah mengikan, cuman kan ada gimmick-gimmick dari Bunda Dorce kalau ada di talk show apa itu kan ada gerakan-gerakan yang inilah yang berbeda itu yang ini. Tetapi tentu pada kesempatan ini saya justru tadi bahwa pekerja seni kita tentu hari ini jangan terjebak terus dalam kesulitan COVID. Tapi kan sekarang sudah ada platform-platform baru digital yang bisa dipergunakan juga untuk menambah income. Nah, ini yang mungkin transisi daripada artis senior dibandingkan artis-artis muda, ini yang perlu dijembati atau diberi pendampingan. Karena konten seperti Sri Mulat atau tentu seperti Bunda Dorce ini, sebuah hal-hal yang memang menjadi archive atau library atau perpustakaan yang memang masih bisa mengundangkan tadilah viewers, penonton, bahkan bisa mendapatkan tambahan pemasukan ke depannya.
Nah, ini yang transisi ini kita coba dorong, karena itu kita di BUMN ingin memastikan yang tadi yang namanya ekosistem daripada backbone untuk mendukung yang namanya konten lokal dengan infrastruktur ataupun kami menjadi bagian bagaimana mentransisikan daripada kehidupan mereka sendiri. Karena kita penting punya ekosistem yang baik, terutama tadi untuk pekerja informal atau khususnya artis yang memang pada saat ini kesempatannya dengan ada platform digital bisa mendapatkan. Karena sungguh prihatin ketika kita melihat Bunda Dorce yang sudah berjibaku bekerja keras di dunianya, dan tentu kita manusia ini punya keterbatasan. Ketika kita menjadi tua atau umur tertentu, kita tidak sempat juga punya apalah yang namanya administrasi keuangan yang baik. Nah, ini pendampingan ini yang kita ingin juga dorong supaya ke depan daripada tokoh-tokoh kesenian kita bisa hidup baiklah setelah mereka tidak kembali bisa berkarya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak Erik, dan juga terima kasih banyak sempat memberikan bantuan yang sangat luar biasa untuk perjuangan dari kesembuhan dari Bunda Dorce, dan juga kita support terus para pekerja seni yang memang terdampak pada saat ini di pandemi COVID-19. Terima kasih banyak Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, sudah bergabung bersama kami di Breaking News. Dan pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.